Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kimia kita kali ini yaitu tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ini termasuk dalam 5 hukum dasar kimia. Ya, jadi dari 5 ini ada hukum Lavoisier, hukum Prost dan Dalton yang dibahas lain kali. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, intinya untuk hukum Gay-Lussac ini untuk menghitung volume. Ya, jadi nanti kalau misalnya di soal ada pertanyaan berapa volumenya, nah berarti nanti yang dipakai adalah hukum Gay-Lussac. Yang kedua adalah hukum atau hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Hukum Gay-Lussac dengan hukum Avogadro ini saling keterkaitan. Ya, di mana gabungan dari kedua hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan jumlah molekul akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, untuk menjelaskan kedua hukum tersebut, ya, hukum Gay-Lussac dengan hukum Avogadro, kita langsung masuk ke contoh soal kedua hukum tersebut. Oke, yang pertama ini adalah contoh untuk soal hukum Gay-Lussac. Pertanyaannya sebagai berikut. Sebanyak 2 liter gas propana C3H8 terbakar menurut persamaan reaksi seperti ini. Yang ditanya adalah tentukan volume gas O2, volume gas CO2, dan volume gas dari H2O. Nah, karena di soal yang pertama ini yang ditanya adalah volume, maka nanti kita memakai perhitungan menggunakan hukum Gay-Lussac, ya. Nah, yang harus ditulis pertama kali untuk menjawab soal ini adalah persamaan reaksinya. Ya, ini persamaan reaksinya kita salin ulang dari soal. Kemudian setelah menuliskan persamaan reaksinya, kita tulis koefisien reaksinya. Nah, ingat koefisien reaksi itu adalah angka yang letaknya di depan senyawa ini. Ya, jadi kalau C3H8 ini kan tidak ada angkanya, berarti koefisiennya artinya 1, ya, kalau 1 tidak ditulis. Nah, ini 1. Kemudian untuk O2 koefisiennya adalah 5 banding CO2 koefisiennya 3. Kemudian H2O koefisiennya 4. Nah, setelah menuliskan perbandingan koefisien, kita langsung lihat data yang ada di soal. Ini yang diketahui adalah sebanyak 2 liter gas C3H8. Nah, yang diketahui adalah 2 liter. Berarti 2 liter menyatakan volume. Ya, volume C3H8. Kita tempatkan posisi volumenya ada di bawah C3H8. Koefisiennya 1, dia mempunyai volume sebanyak 2 liter. Ya. Nah, kemudian yang ditanya dari soal ini kan berapa volume dari O2, ya. Kemudian volume dari CO2 ini berapa, dan H2O pun ditanya berapa volumenya. Ya, dengan menggunakan hukum Gay-Lussac yang tadi, ya, bahwa diketahui perbandingan volume ini akan sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kita membandingkan data koefisiennya masing-masing zat dengan volumenya, ya. Nah, seperti ini. Misalnya, ya, ini kan nanti dikerjakannya bisa pakai 2 cara. Yang pertama ini kita pakai logika saja. Kalau koefisiennya 1, maka volumenya 2 liter. Berarti kalau 5 berapa liter? Ya, tinggal dikali 2, ya. Jadi kalau 1 2 liter, berarti kalau 5 volumenya adalah 10 liter. Ya, jadi ini 10 liter. Dari mana? Dari pengalinya berapa sih? Ini kan sebenarnya tinggal dikali dengan 2, ya. Jadi kalau 1 2 liter, berarti kalau koefisiennya 5 adalah 10 liter. Kalau 3, berarti 3 kali 2, yaitu
6 liter. Kemudian kalau koefisien reaksinya adalah 4, berarti volumenya adalah 8 liter. Ya, ini tinggal kali 2 semuanya. Ini kali 2, yang 3 dikali 2 jadi 6, yang 4 dikali 2 jadi 8. Ya. Sehingga dari sini diperoleh jawabannya adalah untuk oksigen volumenya 10 liter, kemudian CO2 volumenya 6 liter, dan H2O volumenya 8 liter. Ya, ini kalau misalnya angkanya yang mudah. Tapi kalau misalnya angkanya sulit, maka kita bisa menggunakan rumus. Ya, jadi rumusnya adalah seperti ini. Volume zat A kita cari dengan perbandingan koefisien tadi. Kalau ditanya volume A, maka yang di atas adalah koefisien A, yang di bawah ini adalah koefisien zat yang diketahui dari soal dikali volume zat yang diketahui. Nah, yang pertama tadi kan ditanyanya volume O2, maka kita bandingkan koefisien O2, yang di atas adalah koefisien punya O2. Berapa koefisien O2? Nah, dia koefisiennya adalah 5. Dibagi koefisien yang diketahui. Tadi yang diketahui di soal itu kan C3H8. Koefisien C3H8 adalah 1. Ya, kemudian dikali, setelah kita bandingkan koefisien, dikali volume yang diketahui. C3H8 diketahui volumenya adalah 2 liter. Jadi yang ini dikali 2 liter. Ya, sehingga nanti diperoleh 5 dikali 2 liter, jawabannya adalah 10 liter. Kemudian yang kedua, volume CO2. Nah, volume CO2 berarti yang di atas adalah koefisien CO2-nya 3, koefisien yang diketahuinya 1, dikali, sama ya, volume yang diketahuinya adalah 2 liter, sehingga jawabannya adalah 6 liter. Ya, terakhir H2O, koefisien H2O-nya 4, yang diketahui koefisiennya 1, volume yang diketahuinya 2 liter, jadi jawabannya adalah 8 liter. Soal yang kedua, ini untuk contoh soal hipotesis Avogadro. Soalnya seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama terdapat reaksi seperti ini ya. Jika terdapat 120 molekul gas H2, nah ini H2, tentukan jumlah molekul N2 dan NH3. Nah, jadi kalau di soal ini yang ditanya adalah tentukan jumlah molekul. Berarti kalau jumlah molekul kita tadi pakai yang ini ya, yang hipotesis Avogadro ini untuk menentukan jumlah molekul. Secara prinsip pengerjaan sama seperti soal untuk mencari volume ya, dengan menggunakan hukum Gay-Lussac yang tadi. Nah, jadi yang pertama ditulis adalah persamaan reaksinya. Ya, nah karena ini reaksinya sudah lengkap ya, zatnya ada semua nih, N2, H2, NH3. Maka pertama kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini tidak ada koefisiennya, berarti koefisiennya 1 ya. Ini N2 koefisiennya 1, kemudian H2 koefisiennya 3 dari sini. Kemudian untuk NH3 koefisiennya ada 2 ya. Nah, untuk hipotesis Avogadro, perbandingan jumlah molekul akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Kita pakai 2 yang ini ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul. Kita lihat yang diketahui adalah 120 molekul gas H2. Seperti biasa, tempatkan di bawah zat H2-nya. Jadi ini H2, tempatkan di bawah H2. Ini jumlah molekulnya adalah 120 molekul. Ya, nah yang ditanya adalah berapa jumlah molekul N2 ya, yang ini berapa jumlah molekulnya, kemudian NH3 berapa jumlah molekulnya. Nah, jumlah molekul itu kan sama seperti jumlah partikel ya, jadi saya singkat dengan JP ya. Nah, jadi kalau tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molekul, cara satu kita langsung pakai logika ya. Jadi kalau 3 koefisiennya, dia jumlah molekulnya 120. 3 itu 120. Ya, berarti satunya adalah 40 ya, jadi satunya adalah 40. Kalau 2 berarti ya 80.
Jadi tinggal dikali aja gitu ya. Kalau 3 menjadi 120 itu kan berarti dikali berapa sih? Ya dikali 4, dikali 40 ya. Jadi yang satu ini juga sama, berarti ini juga dikali 40. Jadi ini 40 molekul. Kemudian yang 2 ini juga sama ya. Ini 2 dikali 40, jadinya 80 molekul. Nah, jadi jawabannya jumlah molekul N2-nya 40, kemudian NH3-nya ada 80 molekul. Atau kita pakai cara yang kedua. Ya, tadi perbandingan koefisiennya dikali dengan jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya. Seperti biasa, kalau ditanya jumlah molekul untuk N2, maka yang di atas adalah koefisien N2-nya ya. Yang di atas adalah koefisien N2. Berapa koefisien N2? Adalah 1. Yang di bawah koefisien yang diketahui. Tadi yang diketahuinya kan adalah awalnya kita punya ini ya, H2. Koefisiennya adalah 3. Kemudian dikali jumlah molekulnya dari yang diketahui, yaitu 120 molekul ya, sehingga dapat jawabannya adalah 40 molekul. Nah, kemudian yang NH3-nya, koefisien NH3-nya adalah 2 dibagi koefisien yang diketahuinya sama ya, 3 dikali 120, jadi dapatnya adalah 80 molekul. Untuk contoh hukum Gay-Lussac yang kedua, pada suhu dan tekanan yang sama sebanyak 40 ml gas nitrogen, rumus nitrogen N2, bereaksi dengan 60 ml oksigen, rumusnya O2, membentuk 40 ml suatu oksida nitrogen. Pertanyaannya, tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Nah, di sini ada kalimat oksida nitrogen. Ya. Jadi oksida nitrogen itu apa? Oksida nitrogen itu oksidanya dari unsur oksigen, kemudian nitrogennya ya berarti unsurnya N ya, nitrogen. Nah, oksida nitrogen itu suatu senyawa yang mengandung unsur O dan unsur N, atau dibalik ya, biasanya kita menuliskannya N dulu baru O. Jadi oksida nitrogen contohnya adalah NO2 ya, kemudian ada N2O4 gitu. Ada juga NO saja ya, nitrogen monoksida dan lain sebagainya. Artinya oksida nitrogen itu banyak. Maka kita misalkan, karena kita tidak tahu nih oksida nitrogennya yang mana. Jadi dalam soal ini oksida nitrogen kita misalkan dengan N-nya sebanyak X, O-nya sebanyak Y. Ya, karena kita nggak tahu nih N-nya berapa, O-nya berapa dari oksida nitrogen yang dimaksud. Baik, untuk menjawab soal ini kita tulis ya seperti biasa persamaan reaksinya. Tadi direaksikan atau bereaksi gas nitrogen, berarti rumusnya N2 ya, bereaksi dengan oksigen, berarti kan ditambah ya dengan oksigen O2, membentuk, menghasilkan menjadi, nah diwakilkan oleh tanda panah suatu oksida nitrogen. Tadi oksida nitrogennya adalah NXOY. Nah, kemudian kalau di soal yang pertama kita tuliskan perbandingan koefisien. Nah, kalau di soal ini kita tidak bisa menentukan koefisiennya secara langsung. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa jumlah N di kanan, berapa jumlah O di kanan. Ya, sehingga kita langsung masuk ke yang diketahuinya, yaitu volume. Ya, jadi kita tuliskan volumenya masing-masing diketahui N2 nitrogennya volumenya 40 ml, kemudian oksigennya 60 ml, dan oksida nitrogennya tadi 40 ml. Nah, perlu tidak diubah ke satuannya liter? Nah, tidak perlu ya. Yang penting satuannya ini sama semua. Jadi kalau mililiter semuanya mililiter ya. Kalau liter semuanya harus liter. Ya, nah sekarang untuk menentukan berapa X berapa Y, berarti kita harus tahu jumlah di sebelah kiri N-nya berapa dan O-nya berapa. Nah, ingat tadi ya, pertama
dari hukum Gay-Lussac kita tahu bahwa perbandingan volume ini akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Sehingga dari volume ini kita bisa membandingkan ya untuk mencari koefisiennya. Ya, jadi perbandingannya 40, 60, 40 ini masih bisa semuanya dibagi dengan 20. Ya. Jadi kalau dibagi 20, maka yang 40 dibagi 20 jadi 2. Ya, kemudian 60 dibagi 20 jadi 3 banding 40 dibagi 20 lagi adalah tadi 2. Ya. Dari aturan bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien, berarti ya ini perbandingan volume ini sama dengan koefisiennya. Ya, jadi 2 ini berarti koefisiennya adalah 2, yang ini oksigen koefisiennya 3, kemudian N2 koefisiennya ada 2. Ya, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau misalnya yang ini ya, yang volume-volume yang tadi tidak dibagi, boleh nggak? Boleh, tapi nanti angkanya jadi terlalu besar. Ya, misalnya 40, 60, 40 langsung dimasukkan ke atas itu. Iya, nggak apa-apa. Ya, cuma nanti angkanya jadi terlalu besar. Ya, setelah dapat koefisiennya, baru kita tahu jumlah N di kanan berapa, jumlah O di kanan berapa. Ya, dengan aturan bahwa yang namanya reaksi setara itu artinya jumlah atom di kiri itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Ya, sehingga dari sini kita bisa tahu nih untuk N di sebelah kiri dengan jumlah N di sebelah kanan ya. Di sini dulu ya. Pertama kita masuk ke atom N. Jumlah atom N di kiri kita hitung ya. N-nya 2 dikali koefisiennya 2, berarti di kiri jumlah N-nya 4, di sebelah kanan jumlah N-nya X dikali 2. Jadinya 2X. Ya, sehingga dapat X-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk jumlah N-nya, jumlah O-nya, kemudian untuk jumlah O-nya, atom O, ya di sebelah kiri jumlah O-nya 2 dikali 3, 6, sama dengan di sebelah kanannya Y dikali 2. Ya, 2Y. Sehingga Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, sehingga rumus dari molekul oksida nitrogennya, tadi rumusnya kan NX-OY, kita dapat N-nya. Ya, X-nya itu tadi 2, O-nya adalah Y-nya. Ya, O-nya adalah 3.